Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para thalabah sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan surat yang berikutnya, itu setelah surat Al-Mutaffifin, surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar ini dia adalah Makkiyah, yaitu surat atau ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan menafsirkannya secara singkat. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Idzas samaa'u fatarat. Apabila langit infatarat, infatarat ay insyaqqat. Maknanya adalah yaitu terpecah, ya, retak. Wa idzal kawaqibu muntasarat. Dan apabila bintang-bintang atau planet-planet intasarat, intasarat dimana tasaqatat, yaitu jatuhan, berjatuh-jatuhan. Apabila langit pecah, bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, yaitu apabila air laut tersebut meluap, ya, atau bercampur atau penuh. Wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kuburan-kuburan bu'thirat, yaitu bergerak, bergoncang, ya, mengeluarkan isinya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, dan jiwa-jiwa itu mengetahui apa yang dahulu dia telah lakukan. Ya, qaddamat wa akharat, idza kana hadza hasala hadza, itu apa yang dia lakukan dan apa yang akan dia dapatkan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau tertipu dengan Rabbmu yang maha mulia? Ya. Sehingga dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, kenapa Allah yang maha mulia ini, ya, kalian durhakai, kalian maksiati. Bukankah harusnya kalian bersyukur kepadanya dengan mentaatinya? Tapi kenapa dengan segala kenikmatan, kedermawanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, malah kalian gunakan untuk bermaksiat, bukan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, itu zat yang telah menciptakan engkau, wa ja'alaka sawiyan mu'tadilal qamati muntasibaha, dan menjadikan kalian yaitu sama, ya, terbentuk dengan sempurna. Fa'adalak, dan juga membentuk rupa kalian itu menjadi paling baik dan paling sempurna. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, itu pada rupa yang Allah inginkan padanya Allah susun. Jadi bisa saja Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya menjadikan bentuk manusia itu seperti kera, hewan dan semacamnya. Hanya saja Allah menginginkan dengan penciptaan kalian itu dengan penciptaan yang sempurna dan sebaik-baiknya, dan termasuk makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah jadikan apa? Allah jadikan bentuk kalian itu seperti rupa yang paling buruk. Namun karena Allah Karim, Allah Maha Mulia, Allah jadikan penciptaan manusia menjadi penciptaan yang sangat dan paling sempurna. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, kalla bal tukadzibuna biddin. Ya, maknanya adalah bahkan kalian mendustai
atau tidak mengimani hari kebangkitan. Ya. Bahkan apa? Dengan kemuliaan Allah tersebut, kedermanan Allah tersebut, kalian balas kenikmatan Allah tersebut dengan bermaksiat kepadanya. Takdzibun fi qulubikum bil ma'adi wal jazai wal hisab. Itu karena apa? Karena pendustaan di dalam hati-hati kalian terhadap hari kebangkitan, pembalasan dan hisab. Nah, karena hati kalian mendustai adanya hari kebangkitan, sehingga kenikmatan yang Allah berikan karena Allah Al-Karim, Allah Maha Mulia, kalian gunakan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemaksiatan yang paling besar adalah kekufuran dan kesyirikan. Udah firman Allah taala, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Maknanya adalah sesungguhnya kalian itu benar-benar dijaga oleh para malaikat penjaga yang maha mulia, yang tidak memiliki sifat buruk sama sekali. Fa innahum yaktubuna 'alaikum jami'a a'malikum. Dan mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Itu sehingga apa? Mereka mencatat seluruh amalan-amalan kalian. Seluruh amalan-amalan kalian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im. Allah mengabarkan tentang orang-orang baik, tempat kembali mereka yaitu di tempat yang penuh kenikmatan. Dan al-abrar adalah orang-orang yang mentaati Allah Azza wa Jalla dan tidak melakukan kemaksiatan kepadanya. Ini adalah orang-orang al-abrar, orang-orang baik. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang jahat itu mereka benar-benar di dalam azab neraka jahanam. Yaslaunaha yaumaddin. Yaitu yaslaunaha yaumaddin ay yaumal hisab wal jaza wal qiyamah. Yaitu hari hisab dan pembalasan dan hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin. Ya, maknanya adalah ay la yajibuna 'anil adzab sa'atan wahidatan. Yang mana ketika mereka masuk neraka tidak sedikit pun 1 jam, bahkan 1 detik mereka tidak mendapatkan azab. Mereka terus setiap detik dapat azab. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha. Bahkan tidak diringankan. Ya, walaupun mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk sehari saja mereka istirahat, tidak disiksa, tapi tidak diberi istirahat. Setiap hari, bahkan setiap detik mereka disiksa, bahkan bukannya diringankan malah ditambah. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah wahai orang-orang mujrim, tidaklah kalian disiksa kecuali akan ditambah siksaannya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ya, tahu enggak kamu apa itu yaumuddin? Ya, yaitu Allah membesarkan bahwasanya hari yaumuddin ini adalah perkara yang sangat agung. Summa akkadahu, kemudian Allah tekankan lagi. Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahu enggak kamu apa itu yaumuddin? Hari ad-din, hari kebangkitan, hari kiamat. Summa fassara biqaulihi, kemudian Allah tafsirkan, Allah jelaskan di ayat setelahnya, yauma la tamliku nafsun li nafsiha syai'a wal amru yauma idzin lillah. Itu maknanya adalah suatu jiwa tidak mampu memberikan manfaat kepada jiwa yang lain. Tidak bisa membebaskan atau menolong saudaranya, orang tuanya, temannya, anaknya dan yang lainnya. Illa an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda, kecuali jika Allah berikan izin kepadanya bagi yang Allah kehendaki dan bagi Allah yang ridhoi, yaitu diberikan syafaat. Jadi Allah memberikan syafaat melalui orang tertentu kepada orang yang barangkali mungkin dia akan disiksa atau akan masuk neraka. Tentu itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita benar-benar tidak bisa menolong orang-orang terdekat kita kecuali jika Allah berikan izin dan dia ridho kepada kita dan juga dia ridho kepada orang tersebut.
ya, maka kita tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Yang hanya bermanfaat untuk diri kita dari isyarat ayat-ayat ini adalah amalan kita, iman kita dan amal kita. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ya Bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, la amliku lakum minallahi syai'a." Wahai Bani Hashim, bebaskanlah jiwa-jiwa kalian dari neraka. Sesungguhnya aku itu tidak mampu menolong kalian dari Allah sedikit pun. Artinya aku itu tidak bisa membebaskan kalian jika kalian masuk neraka, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolong kalian. Tapi dengan apa sebabnya? Yaitu dengan iman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh. Maka teman-teman yang para thalaba yang dirahmati dan dibanggakan oleh kita semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini berakhirlah atau selesailah tafsiran ringkas dari surat Al-Infitor, yang mana kesimpulan dari faedah yang bisa kita ambil bahwasanya hari kebangkitan itu benar-benar ada. Ya, hari kebangkitan itu benar-benar ada. Artinya kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita, bekal hidup kita untuk menemui ajal kita. Ya, sehingga posisi kita benar-benar di surga. Kalau kita tidak beriman dan beramal saleh, benar-benar mempersiapkan diri kita untuk kematian kita, maka kita akan sengsara sehingga kita akan masuk ke dalam golongan al-fujjar, yaitu orang-orang yang mereka jahat. Ya, mereka jahat, yang mereka mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala dan siksaannya. Dan juga faedah yang bisa kita ambil bahwasannya hendaknya kita itu meminta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada para rasul, bukan kepada orang-orang yang sudah mati, baik wali-wali Allah, para malaikat, tidak. Tapi kita benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Ya, dengan juga kita beramal saleh. Karena nanti pada hari kiamat kelak kita tidak bisa menolong orang terdekat kita dan orang yang paling kita cintai. Ya, dari keluarga-keluarga kita, kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita dan teman-teman kita, bahkan tetangga kita dan orang-orang tua kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan keberkahan ilmu dan amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yakni menerima amalan ibadah kita terutama di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan melindungi kita dari azabnya di dunia maupun di akhirat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.